Ji, ini pertanyaan nih, ini agak sensitif nih, benernya nih. Ini bener nggak Kayak isu-isu? COVID aja sih. Bener kayak COVID nih nyamber nih. Gini, jadi kita lihat itu denger aja sih isu katanya RT sama RT RW nih RW khususnya. Maaf, iklan. Kita ngopi dulu ya. Ini pahit saya dong. Oh, ini pahit. Ya, ini manis. Oke ya. Sorry, lanjut. Alhamdulillah nih, makasih kopinya Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di 08 TV. Kali ini saya akan bahas masalah lingkungan nih. Dan saat ini saya Amri dan juga ditemani oleh Bang Haji Rohandi. Bang Haji Rohandi adalah tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, juga dia tokoh pemuda. Nah, Bang Haji Rohandi sehari-harinya dia selain bekerja di instansi swasta dan juga dia peduli sama lingkungan. Jadi sekarang ini menjabat sebagai ketua LMK ya. Oh, anggota LMK 08 ya, Kelurahan Lenteng Agung. Nah, ini kita di sini mau tahu nih apa nih LMK. Mungkin semua nih teman-teman masyarakat di RW 08 ini belum tahu nih apa sih LMK. Nah, kebetulan ada Bang Haji Rohandi di sini. Beliau adalah sebagai narasumber. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bang Ya, Amri. gimana kabar Bang Haji? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya Bang Haji ya. Udah vaksin belum nih? Alhamdulillah hari ini malah karena saya di bulan akhir Februari, Maret, April, Mei, Juni akhir ini, alhamdulillah masuk Juli udah 3 bulan saya divaksin karena memang syaratnya harus 3 bulan terakhir. Mantan COVID gitu ya. Oh, pernah COVID juga Bang Haji? Iya. Walaupun kita sering sterilisasi COVID, ternyata kita juga kena. Ya nggak apa-apa Haji, jadi kita kerasain ya, sosialisasinya jadi lebih abdol gitu kan. Nah, Bang Haji, ini kan kita keterkaitan lingkungan nih. Ini biar enak kita buka dikit ya. Ya, boleh ya. Nggak apa-apa lah, kita udah jaga jarak nih. Ya, nah ini kan LMK nih. Nah, banyak orang belum tahu LMK. Nah, pengen tahu nih LMK itu apa dan tugas dan kewajibannya apa tuh LMK Haji? Terima kasih para pemirsa penonton setia nih 08 TV ya. Wah, biasa nih. Ya, jadi LMK itu kepanjangan dari lembaga musyawarah kelurahan. Oh Dulunya itu Dewan Kelurahan namanya. Oh, yang dulu tahun 9 Dekel ya, jadi kan Dekel. Oke. Nomor 32 tahun 1999. Ya. Dulu saya baru sadar bahwa dulu tuh sempat saya dicalonkan juga. Oh, sempat dicalonkan, cuma masih terlalu muda kali ya. Banyak kan yang sepuh-sepuh. Berarti sekarang udah tua nih. Nah, perubahan situasi tahun 2000, nomor yang sekarang nomor 5 aturan gubernur Perda ya, dibentuklah namanya LMK. Nah, kenapa hal ini muncul, digagas karena memang kebutuhan situasi akan aspirasi masyarakat itu ini jadi bagian tugas pokok. Ya, tugas pokoknya adalah bagaimana memberikan suara masyarakat di tingkat RW gitu kan. Ini LMK kan setingkat RW masing-masing. Oh, jadi tiap RW ada LMK-nya. Betul, di kelurahan dikumpulkan. Gitu. Ya. Jadi tugas paling penting adalah bagaimana bisa menampung aspirasi pengaduan masyarakat ke tingkat kelurahan. Yang kedua, membantu bagaimana proses program-program dari kelurahan kepada masyarakat, ya kan? Nah, yang terpenting adalah bagaimana proses kewajiban dari tugas LMK ini kepada
masyarakat memastikan proses kebijakan dan proses pelaksanaan setingkat kelurahan dilakukan oleh pihak kelurahan. Oke. Nah, kami ini hadir untuk menjadi membantu lah kerja-kerja RT RW kepada Kelurahan. Misalnya kalau ada sesuatu yang belum terlaksana. Kalau RW ini ada pengurusannya nih. Kalau LMK gimana nih? Ya baik, terima kasih Bang Amril. Jadi memang kami itu, saya itu ibaratnya diutus ya, diwakilkan, mewakilkan warga setingkat RW menjadi LMK. Nah, setelah kumpul dari RW kita itu yang ada di 10 RW kan? Kelurahan kita ini Kelurahan Lenteng Agung, ada 10 RW. Ya. Masing-masing RW itu mewakili satu. Nah, dari 10 LMK masing-masing itu kita sepakati ada kepengurusannya, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Dan kebutuhan sesuai yang ada di pemerintahan setingkat kelurahan apa nih yang dibutuhkan. Kita bikin timnya. Itu. Jadi pengurusannya ada hanya di tingkat kelurahan. Kalau di RW sendiri nih. Sendiri. Cuman atu kan. Cuman atu doang LMK. Sekali kayak RW gitu ada pengurus, ada ketua LMK, wakil. Karena memang perdanya aturan nomor 5 tahun 2000 itu memang cuman hanya satu perwakilan. Oh gitu, jadi sendiri-sendirilah dari RW nih. Betul. Nah, Pak Haji ini kan sendiri, ini kerja kan RW luas nih, apalagi RW 8 ada 14 RT kan gitu loh. Nah, ini ngapa nih Bang Haji jadi kok tertarik gitu loh mau jadi LMK gitu. Kenapa nggak jadi RW aja kan gitu loh. Punya staf kan kalau RW, nah LMK diri ini kenapa nih ketertarikannya? Ya, jadi gini Bang, silsilah historinya ya. Memang kan saya sebelumnya aktif di kepengurusan RW ya. Iya. Pernah jadi sekretaris RW. Oh iya. Nah setelah situasi perkembangan pergantian ada LMK itu 2018 dari Bang Dadang. Nah. Oh sebelumnya Bang Dadang, terus naik nih Bang Haji. Terus dicarilah tokoh-tokoh yang ada di lingkungan. Iya. Ternyata pas di proses penjaringan dan segala macam ada tuh Bang. Penjaringan rekrut. Oh ada syaratnya juga nih mau jadi LMK nih. Oh gitu. Siap. Ternyata dilihat dari rekrutmen atau pencalonan penjaringan lah ya. Nah saya dimintakan beberapa orang khususnya, bahkan beberapa tokoh gitu ya, disepakati lah saya disuruh maju. Nah proses yang ada cuman saya waktu itu yang masuk gitu, yang lain belum ada daftar katanya gitu. Oh berarti ada pencalonan juga nih. Pencalonan juga, ada proses pencalonan, proses pemilihan. Pemilihan nih prosesnya kayak pemilu ya RW gitu. Oh. Perwakilan 1 RT 7. 1 RT perwakilan 7 pemilih. Pemilihan. Pemilihan. Bukannya kalau calonnya bukan. Bukan, karena calonnya tadi direkrut, dijaring nggak ada yang bersedia waktu itu. Nggak ada yang bersedia. Jadi Bang Haji sendiri dah yang maju nih. Ceritanya dan memenuhi syarat dah. Syaratnya memang harus ada. Apa tuh syaratnya? Misalnya surat tanah kah gitu. Yang jelas dia harus berKTP dan tinggal di lingkungan RW. Oh, RW setempat. Yang kedua sudah berusia di atas 7 tahun, artinya udah KTP dong. No, 17 lah ya. Iya. Bini harus enggak masuk. Yang penting dia sehat, fisiknya juga, artinya tidak ada gangguan jiwa terlibat narkoba, tidak dalam proses pengadilan hukum dan segala macam. Itu dibutuhkan dengan SKCK. Kalau pengadilan agama Bang Haji, itu lolos nggak? Juga. Pokoknya tidak ada sengketa masalah hukum. Oh gitu ya. Nah akhirnya kriteria syarat itu alhamdulillah saya memenuhi waktu itu. Makanya yang lain ditunggu-tunggu nggak ada. Mungkin yang lain nggak lengkap kali ya. Bisa jadi nggak lengkap atau memang nggak ada yang mau. Oh, gitu. Masalahnya kan jadi tugasnya beban kan gitu. Iya. Oh jadi akhirnya semuanya pada mundur. Itu tinggal Bang Haji sendiri nih. Bang Haji naik dah jadi LMK. Tetap ada pemilihannya. Oh, dipilih tetap. Enggak apa kalau kata sekarang aklamasi ini enggak. Oh, tetap. Sistemnya pemilihan atas perwakilan.
perwakilan warga. Tapi kan nggak seru tuh Bang Haji pemilihan teman sendiri. Makanya. Nah gitu ya. Ada tulisannya Bang. Gimana tuh proses? Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang nih tetap amanah lah Bang Haji nih ya. Gitu. Terus gimana nih Bang Haji suka dukanya nih? Kan tadi proses pemilihan, syaratnya kan udah jalan ini. Betul. Berapa tahun sih kurang lebih Bang Haji? Kalau aturannya LMK itu 3 tahun. 3 tahun. Ini udah lewat 3 tahun. Ini yang tahun kedua. Alhamdulillah lagi kepilih lagi ya. Berarti warga 08 ini Kelurahan Lenteng Agung masih percaya nih sama Bang Haji. Yang pasti gitu. Sampai 2 periode. Iya. Gitu. Ini berarti masuk periode 2 ya. Periode 2 nih. Nah, periode 2 Bang Haji masih dipilih. Nah, ini kan udah masuk periode kedua. Mungkin kan periode pertama nih gimana nih suka dukanya Bang Haji? Sebetulnya masuk periode 2 ini karena situasi Covid, pandemi. Ya. Jadi diperpanjang. Oh, Belum ada gitu. pemilihan. Sendiri lagi dah nih. Karena aturan Perda Dipilih sama Covid berarti. Berarti ini berarti sama LMK kayak- virus nih, kayak- generasi virus. kayak RT sekarang kan diperpanjang nih. Nggak Ya. ada pemilihan karena kan Covid. Mm-mm. Makanya dipilih lagi. Jadi Bukan generasi dipilih ya, virus dilanjutkan. Di dilanjutkan. situasi yang belum selesai pandemi. Tapi kalau misalkan nggak ada COVID, Hmm. normal nih Bang Nah, Haji. Kalau dipilih lagi mau? ya kalau itu bagian dari kepercayaan masyarakat yang memang bisa menilai saya bermanfaat, insya Allah atas kepercayaan itu. Iya. Bukan kemauan saya sendiri, Iya. tapi ini kan memang amanah kepercayaan, kita ambil tanggung jawab demi kebaikan semua. Nah itu penting saya Gitu ya. lakukan. Gitu. Nah, berarti jadi LMK nih banyak senengnya nih kayak gini nih. Kagak banyak dukanya karena di periode pertama dia sukses, kedua nih kan karena adanya COVID maka tidak ada pemilihan. Langsung penunjukan langsung dah. Nah, begitu. Gitu. Jadi yang udah terpilih periode lalu dilanjutkan ke periode Sama kayak daerah sekarang. sekarang kan begitu Bang. Oh gitu. Iya. Berarti kan banyak senengnya nih. Kalau sekarang lumayan pandemi kan. Nah, Iya. udah Haji Haji, tadi kan itu kan banyak kan tugasnya tuh. Iya, iya, Nah, ini iya. sekarang fungsinya nih. Hmm. LMK fungsinya terhadap masyarakat nih ada efeknya nggak sih? Ya. Gitu. Ya, yang pasti bahwa dari tugas dan kewajibannya Mm-mm. pastinya merupakan bagian dari fungsi Mm-mm. untuk bisa memberikan masukan ke kelurahan, melihat bagaimana kerja kelurahan ya Mm. untuk bisa jadi solusi buat masyarakat begitu ya. Contoh gini Bang, pernah belum lama malah Mm-mm. misalnya proses administrasi berkas misalnya Oke, ngurus surat ya. surat-surat RT RW sempat misalnya belum dapat progres gitu Iya. dari kelurahan, maka saya LMK monitoring ke kelurahan. Hmm. Alhamdulillah itu bisa ditanggapi secara lebih progresif ya dengan kelurahan dan akhirnya berjalan langsung. Ya, artinya cepat ditanggulangi. Artinya proses yang tidak bisa dilalui oleh RT RW, insya Allah kami bantu. Ya. Itu fungsinya adalah lebih strategis lah begitu. Lebih berstrategi untuk membantu masyarakat. betul. Istilahnya menjembatani lah ya, Ya. dari masyarakat ke kelurahan Betul. yang mungkin RW nih nggak ini nih. Nah, mentok lah bahasa Mentok di RW kan gitu lah. Yang sekarang yang turun tugasnya LMK kan gitu ya. Betul. Gitu ya Bang Haji ya. Nah Bang Haji kan ini kan sering kali nih orang masyarakat nih sering banget kecewa nih kalau misalkan apa-apa ngurus kelurahan nih lama gitu kan. Iya. Terus birokrasi gitu. Nah, ini ada nggak sih fungsi dari LMK nih kasih masukan gitu? Oh iya, jelas kami melakukan hal itu. Bahkan ada waktu-waktu terkhusus untuk dievaluasi, baik kinerja kami internal maupun kinerja pihak kelurahan. Makanya sekarang apalagi udah bagus ya online evaluasinya ya, pakai aplikasi Zaki gitu ya. Yeah. Itu kita ngisi tuh apa saja sih yang jadi permasalahan di masyarakat terhadap kelurahan misalnya ya, soal proses-proses administrasi, birokrasi atau hal-hal yang sifatnya kebutuhan layanan ya, Yeah. ya itu bisa kami monitoring, bahkan bisa langsung berdialog, bertemu, mengadakan evaluasi bersama dengan pihak kelurahan. Tuh, Gitu. Nah, kan tadi kayak gitu nih, Pak Haji. Nah, kan banyak juga nih kan selalu nih usulan dari LMK mungkin kan nggak RW 8 aja. Ya, Ada RW-RW lain nih. Nah,
apakah semua itu usulan dari LMK itu dilaksanakan atau misalkan ada nih yang dicuekin. Nah, kelanjutan LMK gimana nih? Alhamdulillah bahwasanya kami 10 LMK ya, karena kan ada 10 RW. Ya. Kami bersepakat memahami situasi karena perwakilan ya antar RW. Kami ada istilahnya kolektif kolegian. Artinya kesepakatan bersama, ada masalah itu jadi tanggung jawab di tingkat kelurahan. Jadi misal RW 8 bisa disupport apa dengan RW yang lain. Begitu juga RW yang lain. Misalnya saya menggagas untuk bisa, sampai sekarang jujurnya memang belum terlaksana. Seperti teman Karang Taruna, gedung Karang Taruna itu belum sempat diproses dengan baik gitu ya. Maka kita dorong bersama atas nama LMK, forum LMK. Kebutuhan masyarakat tentang ambulans setingkat kelurahan. Ini bagaimana? Itu kita mau dorong juga. Memang ada yang lebih banyak yang belum dilakukan ya untuk kebijakan yang khusus di kelurahan tentang hal itu. Tapi secara umum kita tetap dalam proses melihat bagaimana kinerja kelurahan terhadap kebutuhan masyarakat khususnya lewat tingkat RT RW. Tingkat RT RW ya. Betul. Ya, oke, Bang Haji. Nah, terus tadi Bang Haji bilang kan kayak misalkan untuk Karang Taruna nih. Emang kita lihat kan Karang Taruna kelurahan nih khususnya Lenteng Agung. Kayak lihat kan mangkrak nih gedungnya gitu kan. Mungkin itu ya yang mau diangkat. Salah satu. Karena kan keberadaannya walaupun ada istilah itu urusan-urusan pihak-pihak birokrasi yang lain ya. Tapi keberadaan di lingkungan itu perlu diperhatikan oleh pihak kelurahan misalnya. Misalnya ya salah satu contoh gitu. Jadi, kalau misalkan dari kelurahan Bang Haji, maaf nih, tidak ada tanggapan gitu loh. Nah, apakah LMK ini bisa naik ke atas lagi setara dari kelurahan gitu loh? Kalau tupoksinya kita memang tidak masuk ke atas karena kita hanya di lingkungan kelurahan. Tapi kalau misalnya ada kekhususan untuk bisa lebih baik, tanggapan yang lain itu bagaimana kebijakan masing-masing LMK dalam menanggapinya. Kalau memang bisa ditemui atau bisa disarankan bisa lebih cepat ke kecamatan atau ke yang tingkat lagi yang lain, itu sangat mungkin agar proses kebutuhan dan pelayanan masyarakat terlaksana dengan baik. Artinya ada hal ada yang jenjang lah ya. Ada jenjang yang boleh dilakukan asal masih dalam kode etik yang baik. Maaf, iklan. Kita ngopi dulu ya. Ini pahit saya dong. Ini pahit. Ya, ini manis. Oke ya. Sorry, lanjut. Alhamdulillah nih, makasih kopinya Bang Fikri. Krunya luar biasa perhatian ya. Dari tadi mari kita ngomong belum ada air. Betul. Nah, itu kan tadi fungsi LMK nih Bang Haji. Nah, kan dari kita fungsi nih. Nih sekarang ini kan kita mau bicara nih. Kan situasi pandemi seperti ini nih kayaknya terlihat di Jakarta udah zona merah Bang Haji. Nah, ini apa ada fungsi nih dari LMK nih terhadap lingkungan nih? Di pandemi COVID lah 19 nih, virus nih. Gimana nih LMK, perannya LMK nih di lingkungan? Iya, baik, terima kasih. Ya pasti sekali lagi kami monitoring ya kerja-kerja kelurahan untuk bisa lebih progresif, lebih efektif ya untuk bisa menangani terpaparnya COVID di lingkungan Lenteng Agung terutama. Artinya kami tetap akan memproses pengawalan bagaimana kebijakan gubernur yang diturunkan kepada pihak tingkat sampai ke tingkat kelurahan. Bagaimana memproses pengadaan kebutuhan kesehatan, bagaimana memproses bantuan gitu ya. Jadi kita akan terus mendorong melihat pelaksanaan kelurahan terhadap warganya di Kelurahan Lenteng Agung dengan kerjasama berbagai pihak gitu ya. Ini menjadi kolaborasi ya bahasa kita itu, bahasa kerennya ya, sinergi lah, sinergi kolaborasi untuk menanggapi hal ini. Bisa jadi pihak kelurahan belum siap, tapi kita dorong dari berbagai hal, bisa jadi ini solusi yang baik gitu. Ya berarti kan kerjasama ya
Kerjasama. LMK sama pengurus lingkungan, RT, RW gini. Berarti ini pelaksananya RT RW, pengawasannya LMK gitu ya, Ji? Bisa dibilang begitu. Bilang gitu. Nah, yang jelas kami monitoring kepada di kelurahan. Iya. Bagaimana nih bantuan COVID di RT RW ini? Ya, nah, pihak kelurahan alhamdulillah bisa misalnya lebih cepat nanggapinya gimana nih? Kami monitoring hal itu. Oh gitu. Jadi ini pertanyaan nih, ini agak sensitif nih benernya nih. Ini bener nggak Kayak isu-isu? COVID aja sih. Bener kayak COVID nih nyamber nih. Gini, jadi kita lihat itu denger aja sih isu katanya RT sama RT RW ini RW khususnya sama LMK ini suka berseberangan nih. Kalau pikir, karena apa? RW kesel katanya kalau ini diawasin mulai LMK. Ini bener nggak sih isu kayak gini nih? Iya. Itu tergantung situasi pada saat proses pelaksanaan. Dari mulai pelaksanaannya belum kelihatan bagaimana cara kerjasamanya ya. Ya. Proses keberadaan LMK dengan keberadaan di lingkungan RT RW. Betul. Kalau misalnya dia ada kesepahaman antara RT RW dengan LMK ketika pemilihan, itu akan terjadi harmonisasi ya rasanya. Gitu. Ada sinergi yang bagus, kuat. Tapi kalau dari awal sudah saling kurang pas, itu memang terjadi masalah. Kalau kurang akur ya, nggak akur dari awal nih terus. Gitu. Itu ada bisa aja terjadi lah. Tapi bener tuh isu gitu tuh. Padahal fungsinya nggak di situ. Fungsi tugasnya adalah LMK itu justru harusnya lebih menguatkan RT RW dong. Oh harus. gitu. Bukan yang ngawasin kerjanya RW bukan. Justru harusnya ke kelurahan. Gitu. Tapi isu gitu ada kan terjadi ya, Di? Ada. Oh, ada. Karena Tapi tadi- nggak di sini kan? Oh, bukan. Nggak. Alhamdulillah kan di RW 8. Kita Ternyata mah gitu kan? alhamdulillah. Akur ya. sinergi, Amin. gitu. Alhamdulillah lah, Ji. Bahkan kalau mentok-mentok di RW nggak ada, saya support ke tingkat RW-nya, kelurahannya gimana nih. Pernah kejadian, ada proses berkas sudah seminggu, ada yang 3 hari kok belum selesai. Nah, RT RW warganya tanya, tolong bantu Ji. Saya dorong, saya monitor. Alhamdulillah bisa terlaksana. Bekas ya semua pokoknya yang susah-susah berarti ini kita harusnya lapor ke LMK gitu kan. Buat masyarakat nih mau ketahui nih gitu kan. Kalau memang kita ngurus apa-apa ke kelurahan, misalkan agak udah dari RT, RW mentok, ini katanya LMK siap bantu kan gitu. Kalau kantong duitnya kagak ada bisa Nah, bantu. itu kan Itu urusan rumah masing-masing, Pak. Kira bisa bantu juga kalau kantong. tanya lagi nih sensitif lagi nih katanya. Kalau RT, RW kan dapat OP nih. Gitu kan. Iya. Nah, ini LMK ada juga nggak nih? Ya, Dan alhamdulillah ya. walaupun gimana? Dibuka, Pak. Iya. Yang pastinya karena sudah teranggarkan ya sama dengan RT RW, ada anggarannya yang lebih gede malah LMK gitu ya? Sama. Oh, sama. Tapi alhamdulillah saya karena ini amanah tugas pengabdian ya, karena saya berpikir ini bagian saya untuk bisa mengabdi bermanfaat masyarakat. Kalau bahasa saya itu uangnya uang masyarakat yang dititipkan, maka saya berbagi deh. Contohnya gini Bang, misalnya kalau ada kegiatan di masyarakat, baik itu RT, komunitas masyarakat, ormas, gitu. Saya sisihkan tuh gitu untuk dikasih. OP-nya itu dikasih. Ya, tapi nggak semua. Nggak semua. Kan bagi-bagi. Oh, iya. Ada yang hajatan, ada yang acara Buat kondangan apa, gitu. Kondangan. Itu iya. kan bagian dari kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Gitu. Berarti Minimal kalau- saya nanggap buat operasional transportasi ya. Ada gitu ya. Ada bensin gitu kan. Dapur ngebula kan gitu. Yang jelas Biar saya bagi-bagi lah. Ya. Bagi yang mungkin membutuhkan, terutama untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Oh gitu. Tapi buat yang biar nggak diperengutin mah ada ya gitu. Kayak Ji. ke PKK. Haji, ini kan kita udah ngobrol nih dari tadi banyak dan nih Bermanfaat. banyak banget dari Sampang Siur lah semuanya kita obrolan nih. Nah sekarang nih gimana nih Bang Haji dari kesimpulannya nih dan saran dari dari Bang Haji nih buat khususnya warga RW 08 nih itu. Yang kita tadi ngobrol dari fungsinya, dari kewajiban, fungsi dan sebagainya nih. Lika-likunya. Baik. Terima kasih masyarakat RW 08 bahwasanya sudah satu periode lewat dan sekarang melalui periode yang kedua, tapi ini memang situasi yang akhirnya harus dilanjutkan
Saya atas nama pribadi terima kasih atas kepercayaan. Buat saya ini bagian tugas pengabdian, karena dalam bahasa saya itu bagaimana bisa melayani yang lebih baik begitu ya. Artinya bisa melayani terdepan dalam melayani dan menjadi contoh kebaikan. Artinya teladan dalam memberi. Artinya khairunas anfuhum linas. Jadi bagaimana bisa bermanfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Mudah-mudahan atas kepercayaan ini kerjasama kita semua berjalan baik, khususnya pihak kelurahan juga bisa saling mensupport kolaborasi antar pemangku wilayah. Bahasa saya itu birokrasi masyarakat kan, depan melayani, teladan dalam memberi. Insya Allah mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Rohandi selaku ke LMK RW 08 yang sudah memberikan pengetahuan lah tentang apa sih tugasnya tadi sebagai LMK, dan juga mudah-mudahan masyarakat paham sekarang ini tentang LMK. Terima kasih pemirsa TV 08, dan juga jangan lupa kita saksikan untuk acara berikutnya yaitu Bisa Toh. Dan buat pemirsa jangan lupa untuk subscribe, share, dan like program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.